Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali diberikan umur panjang oleh Allah, diberi kesempatan untuk memperbanyak amal soleh dan bertobat dari segala bentuk kesalahan dan dosa. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 kelompok, 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Al-jannatu mustaqatu ala arba'ati nafarin. Dalam redaksi yang lain, al-jannatu tashtaqu ala arba'ati nafarin. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang tilawah Al-Quran. Orang yang terus-menerus tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran, di pertemuan kemarin saya sampaikan bahwa tilawah itu berbeda dengan qiraah. Kalau qiraah itu fokus pada bacaan yang benar, bertajwid, bermakhraj, sesuai dengan al-waqfu wal ibtida, dengan nada yang baik, dengan bacaan yang baik. Tetapi kalau tilawah tidak hanya sekedar bacaan, tetapi tilawah adalah membaca dengan baik dan benar, kemudian mentadaburi ayatnya, kemudian mengamalkan isi ayatnya, itu tilawah. Yang pertama, kelompok yang dirindukan surga adalah orang yang terus-menerus istiqomah tilawah Al-Quran. Orang yang mau baca Quran dengan benar, orang yang mau tadabbur Al-Quran dengan baik, kemudian mengamalkan isi dalam kandungan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari, walaupun belum semua. Nah, karena tilawah itu akan membawa seseorang pada perubahan kejiwaan menjadi lebih baik. Yang tadinya malas ibadah jadi rajin ibadah, yang tadinya malas baca Quran jadi rajin baca Quran, yang tadinya enggan berbuat baik jadi rajin dan istiqomah berbuat baik. Nah, itu kelompok pertama yang dirindukan oleh surga. Orang yang terus disibukkan dengan Al-Quran, orang yang umurnya habis untuk Al-Quran, itulah orang-orang yang dirindukan surga. Karena Rasul pernah menyampaikan bahwa Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti adalah ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabi, akan datang di hari kiamat memberikan syafaat pertolongan kepada sahabatnya, kepada orang yang sering bergaul dengannya, kepada yang dekat dengannya. Sahabat Al-Quran dialah orang yang hari-harinya disibukkan dengan Al-Quran. Itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua yang dirindukan oleh surga itu adalah wa id'amul ji'an, orang-orang yang senang ngasih makan orang lain. Ada orang hobinya neraktir temannya, neraktir orang lain. Ya, senengannya neraktir. Walaupun orang ini kelihatannya ibadahnya tidak tidak banyak, tetapi karena dia seneng ngasih makan orang lain, ini seneng disenengi sama surga. Surga itu seneng, demen pada orang yang seneng ngasih orang yang kelaparan makan. Yang nggak suka pada orang yang bakhil, dia nggak suka pada orang yang pelit. Lawannya ini adalah bakhil, pelit, medit, dan teman-temannya. Nah, seneng ngasih makan orang itu perilaku orang yang dermawan, atau disebut dengan as-sakhiyu, kelompok orang yang dermawan. Dikatakan dalam hadisnya, inna sakhiya qaribum minallah wa qaribum minal jannah. Orang yang dermawan itu dekat sama Allah, dekat sama surga, dan dekat juga sama manusia. Kalau ada orang senang traktir, pasti disukai orang, pasti senangi orang lain. Nah, kelompok ini juga dirindukan oleh surga. Wa id'amul ji'an. Maka silahkan Anda mau ngambil yang mana? Mau ngambil yang baca Quran atau mau ngambil yang senang traktir orang lain? Nah, nanti habis ini silahkan traktir temannya yang kelaparan, atau teman yang butuh ditraktir. Nggak usah nunggu kelaparan baru ditraktir. Kelompok yang ketiga yang dirindukan oleh surga itu golongan kelompok wahafidhul lisan. Orang yang bisa menjaga lisannya. Orang yang nggak bisa jaga lisan itu efeknya bisa memutus silaturahim. Kalau silaturahim terputus, surga nggak seneng. Karena ada hadis mengatakan, la yadkhulul jannata qati'ur rahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Maka orang yang bisa menjaga omongan, orang menjaga lisannya sehingga orang lain tidak tersakiti dengan lisannya itu, dialah yang dirindukan oleh surga. Ada satu ayat Al-Quran yang patut kita jadi renungan di surah Al-Isra itu. Allah sampaikan wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan.
wahai hambaku, katakanlah kepada hambaku, wa kulli ibadi, kata Allah pada Nabi Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, hendaknya dia bicara dengan cara yang baik. Wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Kata ahsan itu bentuknya isim tafdil. Isim tafdil itu isim yang punya kata paling. Kata kabir artinya besar, tapi kalau akbar lebih besar. Hasan itu baik, kalau ahsan lebih baik. Atau dalam kata lain, ahsan itu bicara dengan kata yang santun. Nah, sesuatu atau seseorang kalau diajak bicara dengan cara yang santun, yang baik, maka dia juga akan merespon dengan baik. Kita pergi ke bank, teller bank, customer service-nya bank, itu luar biasa santunnya. Dan itu dididik supaya santun kepada semua klien-kliennya, customernya itu dididik seperti itu. Sehingga orang ketika bicara dengan dia, walaupun tadi di rumah banyak masalah, ketika ketemu dengan customer service itu seperti hilang sementara. Selamat siang Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Silahkan duduk. Itu cara-cara yang cukup baik yang perlu dikembangkan. Nah, coba kalau seandainya dia disambut dengan tidak baik, tentu dia nggak jadi nabung, atau nggak jadi buka rekening, atau nggak jadi memberi manfaat kepada mereka. Nah, demikianlah kalau kebenaran itu disampaikan dengan cara yang baik, maka akan mudah diterima oleh orang lain. Tapi, kalau kebenaran itu disampaikan dengan cara yang tidak baik, buru-buru orang bisa menerima, kabur lebih duluan. Jadi walaupun ada satu hadis yang mengatakan qulil haq walau kana murran. Ada satu informasi disampaikan pada kita, qulil haq walau kana murran, katakan yang benar walaupun itu pahit rasanya. Tidak cukup hanya itu. Meskipun yang disampaikan itu kebenaran atau kebaikan, tapi kalau cara yang menyampaikannya tidak baik, cara menyampaikannya tidak benar, maka orang lain belum tentu bisa menerima. At-tariqah ahammu minal madah. Tariqah, metodologi itu lebih penting daripada isinya. Kalau cara menyampaikannya baik, maka insya Allah materi yang disampaikan itu bisa diterima dengan baik. Meskipun materinya tidak begitu penting. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi pedomannya tetap sama. Tidak qul haq walau kana murran saja, tapi harus dengan hiya ahsan, harus dengan yaqulul lati hiya ahsan, harus dengan cara ngomong yang baik atau menyampaikannya dengan tata cara yang baik. Itu penting untuk disampaikan kepada orang lain, karena orang lain belum tentu bisa menerima omongan meskipun omongannya itu benar, tapi kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik belum tentu bisa diterima dengan baik. Yang nomor 4 yang dirindukan oleh surga itu adalah wasaumu Ramadan, orang yang mau puasa di bulan Ramadan. Nah, kita saat ini masuk dalam kategori kelompok yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kalau Anda ingin mengambil dua kelompoknya, ya puasa, ya baca Quran, atau empat-empatnya, ya puasa, ya baca Quran, ya traktir orang, ngasih makan orang, ya jaga lisan, maka praktekkan empat-empatnya. Tapi kalau nggak bisa empat-empatnya, minimal Anda ambil salah satunya. Ya, jadi yang tukang baca Quran, atau jadi jaga lisan, atau yang senang traktir orang, atau jadi orang yang mau puasa dengan baik dan benar di bulan Ramadan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita semuanya menjadi kelompok yang dirindukan oleh surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.